Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Kevin Dix akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekuatan Timnas Indonesia yang sedang mencari tiket ke Piala Dunia 2026 bakal bertambah dengan kedatangan bek klub Liga Denmark FC Copenhagen Kevin Dix. Bergabungnya Kevin Dix dengan skuad Garuda diumumkan langsung oleh Erick Thohir lewat unggahan di Instagram. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman, kata Erick Thohir. Selamat bergabung di Timnas Indonesia @KevinDix2, ucap Erick Thohir menambahkan. Ya, sudah menjadi rahasia umum ketika Erick Thohir mengunggah di media sosial bersalaman dengan pemain keturunan, pemain itu akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Sementara itu Kevin Dix sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku, yakni Natasha Dikbakar Besi. Kevin Dix bisa disebut sebagai pemain grade A yang gabung dengan Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda ini memiliki banyak pengalaman di Eropa, mulai dari Vitesse, Fiorentina hingga Copenhagen. Ya, di Copenhagen pada musim ini Kevin Dix sudah tampil dalam 18 pertandingan dan 10 diantaranya di Liga Super Denmark. Apalagi proses naturalisasi Kevin Dix diurus dan juga rampung pada bulan Oktober ini. Kemudian pemain 28 tahun tersebut bisa debut dengan Timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Media China terkejut dengan langkah Timnas Indonesia yang tiba lebih cepat di Qingdao jelang laga melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dini hari waktu Bahrain atau Jumat 11 Oktober pagi waktu Indonesia, tim asuhan Sintayong langsung bertolak ke China dengan pesawat charter. Pesawat charter digunakan demi menghemat waktu perjalanan dan juga istirahat CIZ serta kawan-kawan. Keputusan PSSI itu mengejutkan media China Suho. Suho terkejut dengan kabar Indonesia yang tiba lebih dulu di Qingdao dibanding tim tuan rumah. Anehnya, sebagai tim tamu tim Indonesia, tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim nasional China, tulis Suho. Hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan menghadapi kompetisi internasional. Tim nasional China akan tiba di Qingdao pada dini hari tanggal 12 Oktober, sedangkan Indonesia diperkirakan akan tiba pada sore atau malam hari tanggal 11 Oktober. Terang Suho. Ya, tim Merah Putih akan menjadikan China sebagai pelampiasan dari kegagalan menang melawan Bahrain. Pada matchday periode Oktober ini, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan atas Bahrain dan juga China. Akan tetapi dari 6 poin yang ditargetkan, Indonesia baru meraih 1 poin. Timnas Indonesia akan menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Selasa 15 Oktober. Tak ada pemain yang absen karena sanksi akumulasi kartu. Indonesia menjalani duel sengit dan juga keras menghadapi Bahrain. Pada laga tersebut skuad Indonesia terkena 2 kartu kuning. 2 kartu kuning diterima oleh Ragnar Oratmangun di menit ke-76, Marcelino Ferdinand di masa injury time babak kedua, dan Iver Jenner di penghujung laga. Khusus untuk Iver Jenner, ia tercatat menerima kartu kuning dalam laporan pertandingan tetapi namanya tidak tercatat menerima kartu kuning, yakni di situs resmi kualifikasi Piala Dunia. Meskipun demikian, tidak ada pemain yang terkena akumulasi kartu dan juga absen di laga lawan China. Dan hal ini jelas jadi modal berharga bagi Timnas Indonesia. Pasalnya duel lawan China bakal jadi duel krusial bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda wajib membawa pulang 3 poin dari markas China bila ingin memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Pasalnya di atas kertas China adalah lawan terlemah dibanding lawan-lawan lainnya di grup C. China sendiri dalam kondisi babak belur di 3 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka kalah 0-7 dari Jepang, tumbang 1-2 dari Arab Saudi, dan takluk 1-3 dari Australia. China jadi satu-satunya tim yang belum meraih poin dan juga kini jadi juru kunci grup C. Meskipun demikian, hal itu tak lantas membuat China layak untuk dipandang sebelah mata. China tentu membidik momentum kebangkitan dan laga lawan Indonesia jadi sasaran mereka untuk memulai hal tersebut. Berikut jadwal China versus Indonesia. Skuad Garuda tampil impresif saat melawat ke markas Bahrain di Stadion Rival Kamis 10 Oktober malam waktu Indonesia Barat. CIZ dan kawan-kawan tampil solid dan juga nyaris meraih 3 poin.
Indonesia tertinggal lebih dahulu melalui tendangan bebas Muhammad Marhun, yakni di menit ke-15. Ragnar Oratmangun kemudian mampu menyamakan skor di masa injury time babak pertama. Tim Merah Putih kemudian berbalik unggul lewat tembakan terukur Ravel Strike pada menit ke-74. Sayangnya gawang Indonesia kebobolan melalui kemelur di depan gawang yang sukses dimanfaatkan Marhun di menit ke-90+9. Hasil imbang 2-2 menyisakan kontroversi karena wasit sebenarnya memberikan waktu tambahan 6 menit di masa injury time. Namun Bahrain mampu mencetak gol di menit ke-9 tambahan waktu. Pemain dan pelatih timnas Indonesia merasa kecewa berat dengan hasil tersebut. Namun mereka tak mau larut dalam kesedihan dan memilih fokus menghadapi China di matchday keempat. JZ dan juga kawan-kawan masih punya kesempatan untuk mencuri 3 angka saat melawat ke markas China, yakni di Stadion Qingdao pada Selasa 15 Oktober. Peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di Qingdao terbilang besar mengingat China baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Australia di Stadion Adelaide Oval Kamis 10 Oktober, dan ini menjadi kekalahan ketiga yang harus ditelan China di fase grup C. Rentetan hasil negatif membuat China terpuruk di dasar klasemen grup C tanpa perolehan poin, sementara Indonesia berada 1 tingkat di atas China dengan koleksi 3 angka dari 3 pertandingan. Indonesia sebelumnya juga bermain imbang 1-1 saat lawan Arab Saudi di Jeddah dan seri tanpa gol saat menjamu Australia di Jakarta. Di samping itu, jadwal China versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 15 Oktober 2024 di Stadion Qingdao Youth Football pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live RCTI dan juga Vision Plus. Timnas Indonesia telah melalui 3 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 3 laga yang sudah berlalu, skuad Garuda masih masuk dalam perburuan tiket menuju Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia saat ini memang berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, namun selisih poin mereka dengan peringkat kedua tidaklah jauh. Australia ada di posisi kedua dengan catatan 4 poin. Selain itu, Arab Saudi dan juga Bahrain yang juga berada di peringkat ketiga dan juga keempat memiliki 4 poin di tangan. Jepang ada di posisi teratas dengan catatan 9 poin, sedangkan China jadi juru kunci tanpa poin di tangan. Berkaca pada hal tersebut, harapan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia terbilang masih relevan. Selisih poin menuju 2 besar masih tipis, hanya 1 angka saja. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ada 2 cara yang bisa ditempuh. Cara pertama adalah dengan finish di posisi kedua besar dan juga langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan cara kedua adalah dengan finish di posisi ketiga atau keempat dan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perebutan posisi 2 besar, posisi pertama sepertinya sudah sulit untuk dikejar. Jepang membuktikan diri tampil konsisten dan juga bisa menunjukkan level di atas tim-tim lainnya di grup C. Posisi kedua masih realistis untuk dikejar. Pertarungan perburuan poin akan ketat untuk 5 tim lainnya, bahkan termasuk China yang belum meraih poin. Sedangkan finish di posisi 3 atau 4 jelas jadi target yang sangat terbuka untuk dikejar. Timnas Indonesia punya peluang bagus untuk bisa finish di posisi tersebut. Dengan 7 laga tersisa, Timnas Indonesia masih punya 4 laga kandang dan juga 3 laga tandang. Laga terdekat adalah laga tandang ke Qingdao untuk bertemu tuan rumah China. Timnas Indonesia memang meraih hasil kurang memuaskan saat bertandang ke markas Bahrain. Namun di balik itu semua, terdapat hal positif yang diperlihatkan Garuda perihal kinerja sektor depan. Tim asuhan Sintayong harus puas bermain imbang 2-2 dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan di Stadion Nasional Bahrain, Timnas Indonesia sempat unggul 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangun dan juga Ravel Strike yang membalas tendangan bebas spektakuler Ahmad Marhun. Meskipun terkesan mendapatkan hasil kurang maksimal, Timnas Indonesia terkhusus Sintayong patut untuk bahagia dengan statistik tersebut. Hadirnya Yum Ki-hun sebagai pelatih penyerang Timnas Indonesia belakangan mulai menunjukkan efek positif. Setelah beberapa striker lokal mulai menunjukkan taji di BRI Liga 1, kali ini 2 penyerang Garuda yang terlihat tampil cukup baik. Meskipun kesulitan untuk melancarkan serangan balik, setiap kesempatan yang didapatkan dimaksimalkan dengan baik. Dari 5 tembakan yang dilepaskan semuanya tepat sasaran, dengan 2 di antaranya berbuah gol Oratmangun dan juga Ravel Strike. Aspek ini patut untuk mendapatkan pujian dan tentu saja harus dipertahankan saat Timnas Indonesia bertandang ke markas China pada tanggal 15 Oktober mendatang. Bukan hanya netizen Indonesia yang geram dengan wasit Ahmed Alkaf.
Warganet dari belahan dunia lain juga merasa kesal dan juga beramai-ramai memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia yang dianggap dicurangi wasit. Banyak fans sepak bola di berbagai negara yang menyaksikan pertandingan Bahrain versus Indonesia dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu berakhir imbang 2-2, tetapi kepemimpinan wasit Ahmad Alkaf disorot akibat membiarkan laga terus berjalan melebihi tambahan waktu yang telah ditentukan. Alkaf tidak meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dia membiarkan laga tersebut berjalan hingga Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90+9 melalui Ahmad Marhun. Gol Bahrain pun bikin publik Indonesia geram. Pasalnya wasit dianggap lalai dalam menentukan kapan laga berakhir. Sejak awal pertandingan, netizen pun sudah mengeluhkan kepemimpinan wasit Ahmad Alkaf yang dinilai memberikan banyak pelanggaran ringan untuk Bahrain. Kemudian puncak kontroversi terjadi di masa injury time babak kedua, ketika ofisial keempat menetapkan waktu tambahan 6 menit, tetapi Alkaf melanjutkan hingga menit ke-99. Meskipun wasit dapat memberikan waktu tambahan lebih, indikator seperti adanya pergantian pemain atau cedera yang dianggap memakan banyak waktu terus terpenuhi. Namun selama 6 menit injury time tidak ada kejadian signifikan yang memerlukan perpanjangan waktu. Kemudian netizen dari berbagai negara, termasuk pundit Malaysia, pemain Filipina, dan juga podcaster Irak juga mengecam keputusan Alkaf. Berikut cuitan mereka. Akhirnya Ahmad Alkaf berulah lagi. Indonesia benar-benar dirugikan dalam laga ini, kata Aiman Rosizam dari Irak. Serius, wasit merugikan Indonesia. Sangat memalukan, kata ex-Filipina Daisuke Sato. Kepada saudara-saudara di Indonesia, kami dari Irak memahami rasa sakit kalian. Perwasitan di sepak bola Asia seringkali meragukan. Tanyalah pada Aiman Hussein dan Ruben Sulaika, ucap podcaster Irak Hasan Nadebalal. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.